Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Nah, kali ini untuk materi matematika yang akan Bu Nurul bahas masih mengenai bilangan bulat. Ya, apa saja? Yang pertama, operasi hitung perkalian dan sifatnya. Yang kedua, operasi hitung pembagian dan sifatnya. Dan yang terakhir, operasi hitung campuran. Baik, sebelum kita bahas, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, yang pertama, operasi hitung perkalian. Nah, konsep perkalian itu maksudnya apa? Jadi, operasi hitung perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama, ya. Contohnya, 3 dikalikan 2 itu artinya 2 ditambah 2 ditambah 2 sehingga hasilnya 6. Jadi penjumlahan 2 sebanyak 3 kali, ya. Contoh yang lain, 2 dikali 3 berarti artinya 3 ditambah 3 hasilnya 6. Oke, untuk konsep operasi hitung perkalian sendiri seperti ini ya Kak. Jadi bilangan bulat positif jika dikalikan bilangan bulat positif maka hasilnya positif. Bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif hasilnya positif. Nah, kalau tandanya berbeda, bilangan positif dikalikan bilangan negatif hasilnya negatif. Begitu sebaliknya. Jadi kesimpulannya kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, nanti hasilnya positif. Tapi kalau tandanya berbeda, maka hasilnya nanti negatif. Oke, untuk simbol perkalian sendiri ada beberapa macam ya. Kadang kita tuliskan dengan tanda silang seperti ini. Bisa juga dituliskan dengan titik ya. Di sini contohnya -4,5. Ini artinya dikali ya Kak ya. Jadi hasilnya negatif 20. Karena bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya negatif. 4 dikali 5, 20. Simbol yang lainnya bisa juga langsung menggunakan dalam kurung ya. 2 tiba-tiba di sini ada dalam kurung negatif 6. Ini artinya perkalian ya. Jadi 2 dikali negatif 6. Jadi hasilnya 12. Baik. Selanjutnya sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama komutatif. Artinya pertukaran. Jadi jika A dikalikan B, maka itu sama saja artinya B dikali A, hasilnya sama ya. Contohnya negatif 3 dikali 4 hasilnya negatif 12. Kalau kita tukar posisinya 4 dikali negatif 3 hasilnya juga akan sama, yaitu negatif 12. Jadi berlaku sifat komutatif ya. Oke, yang kedua asosiatif. Artinya pengelompokan. Nah, jika ada perkalian 3 bilangan bulat, untuk menghitungnya itu konsepnya seperti ini. Jika kita hitung dulu 2 bilangan yang pertama lalu baru dikalikan dengan bilangan yang ketiga, nanti hasilnya akan sama ketika kakak mengalihkan dulu 2 bilangan terakhir, baru hasilnya nanti dikalikan dengan bilangan yang pertama. Nah, contohnya negatif 8 dikali 5 dikali 2. Nah, kita hitung dulu 2 bilangan yang pertama. Negatif 8 dikali 5 negatif 40. Nah, lalu dikalikan 2. Negatif 40 dikali 2 negatif 80. Kalau kita menghitungnya mengalihkan dulu 2 bilangan yang terakhir, contohnya di sini 5 dikali 2 10. Lalu baru dikalikan negatif 8. 10 dikali negatif 8 hasilnya negatif 80. Jadi sama ya, mau mana dulu yang dikalikan. Itulah sifat asosiatif. Sifat yang berikutnya distributif. Maksudnya apa? Penyebaran ya. Jadi jika ada 3 bilangan dioperasikan seperti ini, A dikalikan dalam kurung B ditambah C. Jadi untuk bentuk ini bisa kita jabarkan, A dikalikan B baru ditambah A dikali C. Nah, ini kalau yang penjumlahan. Kalau yang pengurangan tinggal diubah saja menjadi tanda pengurangan. Kita ke contoh ya.
2 dikali dalam kurung 5 tambah 3. Sebenarnya bisa kita hitung langsung. Yang di dalam kurung kita jumlahkan dulu. 5 tambah 3, 8. Jadi 2 dikali 8, 16. Nah, hasil ini nanti akan sama ketika kakak menghitungnya seperti ini. 2 dikalikan 5, baru ditambah 2 dikalikan 3. 2 dikali 5, 10. Ditambah 2 dikali 3, 6. 10 tambah 6, 16. Jadi sama. Itulah sifat distributif. Yang terakhir sifatnya unsur identitas. Kalau di sifat penjumlahan unsur identitasnya itu 0, kalau untuk perkalian unsur identitasnya adalah 1. Artinya apa? Semua bilangan bulat apapun ketika dikalikan 1 maka hasilnya bilangan itu lagi. Contoh, negatif 8 dikali 1 ya hasilnya negatif 8 ya. Mau ditukar juga sama hasilnya. Oke, kita lanjutkan operasi hitung pembagian. Konsep pembagian artinya kebalikan dari perkalian, yaitu pengurangan berulang dengan bilangan yang sama. Contoh, kalau kita menemukan pertanyaan seperti ini, 3 dikalikan titik-titik, hasilnya 12. 3 dikalikan berapa yang menghasilkan 12? Nah, ini kalau kita balik pertanyaannya itu sama saja dengan 12 dibagi 3 hasilnya berapa. Itulah konsep pembagian, kebalikan dari perkalian. Untuk menjabarkannya, 12 dibagi 3, 4. Nah, ini kan diperoleh dari pengurangan berulang ya. 12 kita kurangkan dengan 3 sampai hasilnya 0. Sehingga diperoleh 3-nya ada sebanyak 4. Maka hasil 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, untuk konsep operasi hitung pembagian sama seperti perkalian ya. Ketika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Nah, kalau tandanya berbeda, maka nanti hasilnya negatif. Gitu ya. Selanjutnya untuk simbol pembagian ada beberapa simbol yang biasa digunakan. Bisa menggunakan titik 2, negatif 10, titik 2, negatif 2, hasilnya 5. Nah, ini artinya bagi ya. Bisa juga per, negatif 14 per 2, hasilnya negatif 7. Garis miring juga bisa, 18 garis miring 6, ini artinya dibagi, hasilnya 3. Oke, berikutnya sifat pembagian. Ada beberapa sifat yang pembagian. Jika bilangan bulatnya adalah A, maka ketika A dibagi 0, apapun yang dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi ya. Ini lambangnya infinity namanya ya. Selanjutnya jika sembarang bilangan bulat, nah ketika 0 dibagi dengan apapun bilangan bulat hasilnya 0. Lalu ketika 0 dibagi 0 hasilnya tak tentu. Itulah sifat pembagian. Oke, selanjutnya operasi hitung campuran. Ketika ada beberapa operasi hitung, perkalian ataupun pembagian ataupun penjumlahan atau pengurangan, mana dulu yang harus dikerjakan? Nah, ini urut-urutannya. Yang pertama, kurung. Artinya jika terdapat tanda kurung, maka yang di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian atau pembagian. Nah, ini setingkat ya, tapi untuk perhitungannya dimulai dari kiri untuk urutannya. Dan yang terakhir, tambah atau kurang. Ini juga setara, setingkat. Nah, urutan perhitungannya dimulai dari sebelah kiri ketika ada kedua-duanya ya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Ada 3 contoh soal ya berikut ini. Mari kita selesaikan. Yang A, negatif 5 dikali 3 ditambah 45 dibagi negatif 5. Ayo, mana dulu yang dikerjakan? Ya, benar. Yang dikerjakan yang kali dan yang bagi. Ya. Sehingga negatif 5 dikali 3, nih ini kita kurungi terlebih dahulu supaya terlihat bahwa yang di dalam kurung ini dikerjakan dulu.
Negatif 5 dikali 3 negatif 15. Ditambah 45 dibagi negatif 5 negatif 9. Sehingga negatif 15 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 24. Oke, yang B, 16 ditambah 75 dibagi negatif 15 dikurang 9 dikali 7. Mana dulu yang dikerjakan? Iya, lagi-lagi yang pembagian dan perkalian. Kita beri kurung supaya terlihat bahwa dia dikerjakan terlebih dahulu. Oke, 75 dibagi negatif 15 negatif 5. Lalu 9 dikali 7 63. Sehingga bentuk sederhananya 16 ditambah negatif 5 dikurang 63. Nah, ini ada penjumlahan, ada pengurangan. Tinggal dari kiri ya, kita kerjakan dulu. 16 ditambah negatif 5 11, baru dikurang 63, sehingga hasilnya negatif 52. Dan yang terakhir, 8 dikali 15 ditambah 20 bagi 5 per 6 bagi 3 dikali 2. Oke, untuk yang atasnya per ini yang dikerjakan dulu yang perkalian dan pembagian, sehingga 8 dikali 15 hasilnya 120, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Maka yang atas bentuk sederhananya menjadi 120 dibagi 4. Yang bawahnya per ini 6 dibagi 3 2, baru 2 dikali 2. Lalu jadi 124 per 4. 124 dibagi 4 hasilnya 31. Baik, kita ke contoh soal cerita. Suhu udara di Puncak Bogor pada pukul 10 adalah 32 derajat Celcius. Selanjutnya, suhunya turun sebesar 3 derajat Celcius setiap 2 jam. Berapa suhu udara di desa tersebut pada pukul 22 malam? Nah, mari kita selesaikan. Kita tulis dulu yang diketahui. Suhu pada pukul 10 pagi 32 derajat Celcius. Lalu suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 2 jam. Yang ditanya suhu pada pukul 22 jam 10 malam. Oke, kita selesaikan. Kita cari dulu rentang waktunya dari jam 10 pagi ke jam 10 malam itu berapa jam. Tinggal kita kurangkan ya, yaitu 12 jam. Selanjutnya 12 jam dibagi 2 jam karena suhunya turun setiap 2 jam, maka hasilnya 6. 12 dibagi 2 6, artinya 6 kali penurunan suhu. Sehingga suhu pada pukul 22 kita peroleh suhu awalnya tadi 32 derajat Celcius dikurang 6 dikali 3 derajat Celcius, karena turunnya 3 derajat Celcius setiap 2 jam itu kita peroleh 6 kali penurunan. Lalu 6 dikali 3 kita hitung dulu ya, sehingga 32 derajat Celcius dikurang 8 derajat Celcius, maka hasil akhirnya 14 derajat Celcius. Jadi suhu di Puncak Bogor pada pukul 10 malam adalah 14 derajat Celcius. Berikut contoh soal cerita yang terakhir. Dalam suatu kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor negatif 2, dan tidak dijawab diberi skor negatif 1. Jika dari 50 soal yang diberikan, Dina menjawab benar sebanyak 37 soal dan sebanyak 9 soal dijawab salah. Berapa total skor yang diperoleh Dina? Kita tulis dulu yang diketahui di soal. Skor jawaban benar 4, skor jawaban salah negatif 2, skor tidak dijawab negatif 1. Yang ditanya total skornya Dina. Oke, mari kita selesaikan. Sehingga masing-masing skornya Dina untuk jawaban benarnya 37 soal, 37 dikali 4 hasilnya 148. Untuk jawaban soal yang Dina jawab salah sebanyak 9 soal, maka 9 dikali negatif 2
Hasilnya negatif 18. Dan terakhir 4 soal tidak dijawab ya, hati-hati. Di sini tidak ditulis, tapi kita harus berpikir secara logika karena total soalnya ada 50. Sedangkan yang diinfokan di soal baru ada 37 dan 9, sehingga sisanya merupakan 4 soal tidak dijawab. Maka skor soal yang tidak dijawab 4 dikali negatif 1, yaitu negatif 4. Sehingga total skornya Dina kita tinggal jumlahkan semuanya. 148 ditambah negatif 18 ditambah negatif 4, maka hasilnya 126. Ini adalah skornya Dina. Oke, terima kasih kakak sudah menyimak sampai selesai. Semoga dapat difahami dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat. Bu Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.